your goddamn. You didn't have to cut me off. Say that I can never that we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. Pacaran denganmu tersiksa batinku, masih ingin dari campur dengan cemburu. Mau percaya, namun kecuriga, jangan. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sia Sutaryanti dengan IPM 2021-2022. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang statistika dasar. Statistika merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyajikan, analisis, dan menginterpretasikan data. Dalam kehidupan modern saat ini, hampir semua bidang menggunakan statistika, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, bisnis, hingga teknologi. Hal ini karena keputusan yang berbasis data akan jauh lebih akurat dibandingkan hanya berdasarkan perkiraan. Sebagai contoh sederhana, ketika seorang dosen ingin mengetahui apakah metode pembelajaran tertentu efektif, maka ia akan mengumpulkan nilai mahasiswa, kemudian dianalisis menggunakan metode statistika. Pengertian data. Sebelum masuk ke statistika lebih jauh, kita harus memahami apa itu data. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengukuran, atau pencatatan terhadap suatu objek. Data bisa berupa angka maupun non-angka, tergantung dari jenisnya. Contoh data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah nilai ujian mahasiswa. Yang kedua adalah tinggi badan responden. Yang ketiga adalah jumlah penjualan harian. Yang keempat adalah hasil survei keputusan pelanggan. Namun, data dalam bentuk mentah belum bisa memberikan informasi yang jelas. Oleh karena itu, data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dipahami. Lalu jenis-jenis data, ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau karakteristik, bukan angka. Data ini digunakan untuk menggambarkan sifat atau ciri suatu objek. Contohnya, jenis kelamin, program studi, warna kendaraan, status pekerjaan. Data ini tidak dapat dihitung secara matematis, seperti mencari rata-rata. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur atau dihitung. Contohnya, umur seseorang, nilai ujian, tinggi badan, jumlah mahasiswa. Data kuantitatif terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data diskrit, hasil perhitungan atau misal jumlah mahasiswa. Yang kedua adalah data kontinu, hasil pengukuran, misalnya berat badan atau tinggi badan. Lalu ada penyajian data. Setelah data diperoleh, langkah berikutnya adalah menyajikan agar mudah dipahami. Jika data disajikan dalam bentuk angka mentah, biasanya sulit dianalisis. Oleh karena itu, digunakan visualisasi data. Contohnya adalah tabel. Tabel menyusun data dalam baris dan kolom agar lebih sistematis. Kedua adalah diagram batang. Digunakan untuk membandingkan data antara kategori, misalnya jumlah mahasiswa tiap jurusan. Ketiga adalah diagram garis, digunakan untuk
melihat perubahan data dari waktu ke waktu seperti perkembangan penjualan bulanan. Lalu ada diagram lingkaran, digunakan untuk menunjukkan presentase suatu data terhadap keseluruhan. Dengan penyajian ini, data menjadi lebih mudah dipahami tanpa harus membaca angka satu persatu. Lalu ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili kumpulan data. Ada 3 ukuran utama. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Mean adalah hasil jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Contohnya adalah data 70, 80, 90. Meannya 70 ditambah 80 dibagi 90 ditambah 90 dibagi 3 sama dengan 80. Mean sering digunakan karena memberikan angka umum suatu data tetapi sensitif terhadap nilai ekstrim. Lalu ada median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Contohnya adalah 70, 80, 90. Meannya adalah 80. Jika data genap seperti 60, 70, 80, 90, mean sama dengan 70 tambah 80 dibagi 2 sama dengan 75. Mean lebih stabil karena tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Lalu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Contohnya adalah 70, 80, 80, 90. Modusnya adalah 80. Modus digunakan untuk melihat nilai yang paling dominan. Lalu ada penerapan statistika. Statistika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang pendidikan, untuk analisis nilai mahasiswa. Di bidang ekonomi, untuk melihat tren penjualan. Di bidang kesehatan, untuk analisis data pasien. Di pemerintahan, untuk sensus penduduk. Dengan statistika, kebutuhan dapat dibuat berdasarkan data yang nyata, bukan asumsi. Kesimpulannya adalah, statistika adalah ilmu pengolahan data. Data terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean, median, dan modus. Statistika sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian penjelasan mengenai statistika dasar. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.